Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi, kelanjutan dari pertemuan kemarin. Jadi, kemarin kita sudah mengerjakan soal-soal latihan soal di modul kalkulus 1 tentang turunan fungsi, di mana kalian sudah mempelajarinya terlebih dahulu dari buku kalkulus Purcell dan buku kalkulus yang disadur dari Purcell oleh Bapak Bambang kemarin. Nah, berikut ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang kalian kemarin lakukan di pengerjaan tugas kalkulus. Yang pertama adalah di sini yang saya kasih tanda merah-merah. Jadi di sini saya tahu bahwa pengerjaan kalian ini kalian mau mengeluarkan 3 per X pangkat 3. Seper X pangkat 3 ini kan sama, jadi kalian bisa kurangkan. Tapi di sini yang salah adalah dari baris kedua ke 3. Dari baris kedua ke 3, ini kan ketika kalian buat bentuk dikelompokkan seperti ini kan harus ada satu yang sama untuk dikeluarkan. Seper X ini kan berarti yang kalian keluarkan adalah seper X. Tapi di sini seper X tidak dipunyai oleh kedua belah pihak. Jadi yang bagian pertama dia tidak punya seper X, hanya bagian kedua saja yang punya seper X. Jadi ini salah kaprah. Jadi kalian pengelompokan ini benar-benar salah kaprah. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah di sini. Untuk secara aturan pengerjaan ini, manipulasi ini tidak salah. Ini jadi seper Y sama dengan 3X kuadrat plus 1 juga tidak salah. Tapi di sini yang salah adalah dari baris sini ke sini. Karena ketika seper Y, kita tidak bisa membuatnya dengan turunan yang dy per dx seperti biasa. Terus kamu turunkan, pangkatnya diturunkan ke depan, dan pangkatnya dikurangi 1 seperti ini. Tidak bisa, karena di sini seper Y aksen. Padahal yang kita punya adalah Y aksen. Ya, di situ jadi yang salah adalah di situ. Kemudian, nomor 10 ini yang salah adalah yang saya lingkari merah ini, yaitu lebih ke pangkatnya. Ketika pangkat ada unsurnya ini sama, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min 1, maka pangkatnya harusnya ditambahkan. 1 ditambahkan min 1 harusnya 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi di sini harusnya bukan 2 lagi, tapi 1. Nah, ini adalah beberapa kesalahan yang saya lihat kemarin sekilas ketika mengoreksi tugas mandiri 5 kalian. Yuk, sekarang kita masuk ke materinya. Kita ulang lagi materinya sehingga kalian bisa lebih memahami tentang turunan ini. Baik, yang harus kalian perhatikan pertama kali adalah aturan operasi hitung. Ini sudah diajarkan mulai dari SD, tapi biasanya kalian lupa-lupa ingat, maka ini saya ulangi lagi. Jadi ada 3 aturan operasi hitung yang sangat terkenal dan sangat sering digunakan, yaitu pertukaran atau komutatif, yaitu tinggal ditukar A, B sama B sama A, khusus untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pengurangan tidak bisa, hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Kemudian untuk sifat pengelompokan atau asosiatif, ini bisanya hanya untuk penjumlahan sama perkalian juga. Jadi kamu bisa kelompokannya bisa dipindah-pindah. Kalau yang ini yang dikurung A plus B dulu, harus diganti B plus C. Selama ini sama-sama penjumlahan, maka hasilnya tidak akan berpengaruh. Dan juga untuk perkalian. Nah, yang terakhir yang agak complicated adalah sifat penyebaran atau distributif. Jadi di sini biasanya kalau yang di zaman sekolah dasar ada suatu operasi matematika di mana kalian melakukan penyebaran atau kalian menyebarkannya, yaitu A kali B ditambah A kali C. Atau kalau enggak A kali B dikurangi A kali C. Ini boleh. Tapi di matematika dengan level yang lebih tinggi kalian biasanya harus melakukan kebalikannya, yaitu mengelompokkan. Mengelompokkannya untuk dengan kelompok yang mirip dengan distributif, Pak, yang tadi saya bilang. Jadi di sini kalian harus lihat bahwa ada 2 komponen yang sama kalau mengelompokkan. Kalau ada A di sini, baru A-nya bisa kamu keluarkan sehingga membentuk seperti ini. Contohnya yang di sini. Nah, tadi ada kesalahan di nomor 8, proses kebalikan dari sifat distributif yang sering salah. Ya, jadi kan ada 3 per X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 3 dikalikan seper X. Proses ini benar. Tapi selanjutnya, lihat, kita kan yang
sama adalah 1 per X pangkat 3. Ini 3-nya kita keluarkan di sini jadi 3 dikali 1 per X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 3 dikalikan 1 per X. Nah, di sini yang saya merah-merah ini adalah unsur yang sama yang bisa dikeluarkan. Nah, saya kasih kurung ya di sini yang merah-merah ini. Nah, ini kamu bisa keluarkan sehingga dikelompokkan di atas di luar. Jadi 1 per X pangkat 3 dikalikan 3 yang ini dikurangi 1 per X. Nah, itu baru yang benar. Ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau mau mengeluarkan harus benar-benar ada yang sama persis. Walaupun ini mirip Bu, ini 3 per X pangkat 3, ini 1 per X pangkat 3. Kamu harus keluarkan 3-nya dulu seperti ini. Sehingga bentuk yang akan kamu keluarkan itu harus sama persis. Seperti itu ya untuk aturan operasi hitung. Baik, sekarang kita masuk ke rumus dasar turunan. Untuk rumus dasar turunan, biasanya yang paling sering digunakan dan paling terkenal adalah yang ini. Jika ada suatu fungsi f(x) atau sama dengan y, itu adalah x pangkat n, maka f aksen x atau y aksennya turunannya yang secara rumus adalah n dikalikan x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya ini diturunkan sebagai pengali di depannya, kemudian pangkatnya tersebut dikurangi 1. Ya, itu yang harus diingat. Ini adalah rumus yang paling gampang atau paling dasar dari turunan. Contohnya adalah yang ini. Baik, yang ini ada y sama dengan x. Itu berarti ingat-ingat y-nya itu sama dengan x pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya di sini, ini sudah ketentuan matematika bahwa kalau tidak ada pangkat, itu berarti pangkatnya 1. Maka kalau mau cari turunannya, berarti satunya pangkatnya ditaruh ke depan sebagai pengali, kemudian pangkat satunya dikurangin 1. Sehingga hasilnya adalah 1 dikalikan X pangkat 0. Kita tahu kalau X pangkat 0 itu sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Kemudian, kalau contoh kedua, kalau nggak ada variabel X-nya sama sekali. Kita lihat, kalau ada cuma Y sama dengan 3, 5, 7, atau berapapun, itu kan sama dengan 3 dikalikan 1. Nah, di sini kita tahu bahwa X pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Maka di sini kita bisa gunakan 1 ini diganti dengan X pangkat 0, kan dia sama saja. Maka kemudian jika mau menurunkannya berarti kamu tinggal melakukan seperti rumus dasar ini, yaitu 0-nya dipindah ke depan sebagai pengali, berarti 3 kalikan 0, kemudian X-nya pangkat 0-nya dikurangin 1 sama dengan, nah kamu nggak usah mikir X-nya pangkat min 1 itu berapa, tapi kamu tinggal pikirkan aja bahwa untuk semua bilangan ketika dikalikan 0, nilainya pasti akan 0. Jadi di sini hasilnya adalah 0. Kemudian contoh selanjutnya, yaitu y sama dengan 1 per X pangkat 3 sama dengan, kita ubah dulu, 1 per X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat min 3. Ya, nah dari sini lebih gampang, karena kamu bisa langsung menurunkan pakai rumus ini, yaitu min 3 dikalikan X pangkat min 4. Dari mana min 4? Min 3 dikurangi 1, jadi sama dengan min 4. Kemudian kamu bisa ubah juga menjadi bentuk pecahan, yaitu min 3 per X pangkat 4. Kemudian contoh lainnya, ketika ada bentuk yang seperti ini, kamu bisa gunakan tadi sifat sifat distributif ya. Jadi kamu tinggal pengalikan X dikalikan X kuadrat ditambah X dikalikan 3. Biar gampang kan, lebih gampang. Karena kalau sudah penjumlahan seperti ini, kamu bisa turunkan perbagian, yaitu X pangkat 3 diturunkan sendiri, jadinya 3, X pangkat 2. Kemudian 3X diturunkan jadinya 3. Gitu, ya. Kemudian, ini kita nggak kelihatan ya, baik di sini aja. Baik, yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah kalau ada Y sama dengan akar 3X. Kamu harus rubah bentuk akar ini ke bentuk pangkat untuk masuk ke rumus dasar, yaitu 3 kalikan X pangkatnya setengah. Nah, berarti setengahnya kamu kalikan depan sebagai pengali, kemudian pangkat setengah dikurangin 1 sama dengan min setengah. Ini kamu ubah lagi ke bentuk akar, boleh. Kemudian ada namanya fungsi khusus, di mana fungsi khusus tersebut, jika ada suatu fungsi dengan E pangkat X, itu turunannya akan tetap dia sendiri, tidak akan berubah, tetap E pangkat X. Nah, ini adalah beberapa soal yang sering keluar
dan sangat-sangat mendasar dari turunan. Selanjutnya, nanti akan kita lanjutkan dengan rumus dasar trigonometri lainnya setelah di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.